Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-Qur'an surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 60. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, majelis taklim iftar Masjid Candi Raya yang kami hormati, pada pertemuan sore hari ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkal beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan pertolongannya besok di hari akhir atau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua ini kelak mendapatkan syafaatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Iftar Masjid Candi Raya yang kami hormati, pada sore hari ini kami akan menerangkan tentang terkabulnya doa atau waktu-waktu doa yang mustajab bagi orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min yang saya baca tadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya astajib lakum, akan kami kabulkan permintaanmu. Innal ladzina yastakbiru an ibadati, kemudian orang-orang yang menyombongkan diri, di sini maksudnya an ibadati, dari menyembah kepadaku, sayadkhuluna jahannama, akan kami masukkan ke neraka jahanam, dahirina, dalam keadaan hina dina. Jadi barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan kami kabulkan. Nah, dikabulkan itu lama atau tidak
pada sore hari ini hanya kami menerangkan tempat-tempat waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kami masukkan ke neraka jahanam dengan keadaan hina dina. Jadi kadang manusia itu kan saat butuh doanya itu tidak pernah lepas. Pagi, siang, 5 waktu, di jalan, ya, main bola, itu doa terus. Saat terjepit, tapi saat dia itu dikasih apapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang tidak sempat berdoa. Kemudian berdoa, semua doa itu dianjurkan di mana saja, asal tidak di tempat-tempat yang dilarang oleh Rasul. Misalnya doa di tempat, di kamar mandi, ya, kecuali doa masuk kamar mandi. Kemudian doa-doa di tempat-tempat yang kotor, di kandang sapi dan sebagainya. Tapi pada intinya adalah doa itu silahkan kapan saja, di mana saja, asal tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi doa itu ada tempat-tempat, waktu-waktu tertentu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, waktu sepertiga malam terakhir saat orang lain terlelap dalam tidurnya. Jadi kalau kita ini doa sepertiga malam yang akhir, ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam surat Ad-Dzariyat juga dijelaskan ayat yang ke-18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Qalilan minal laili ma yahja'un, mereka pada orang-orang muttaqin itu ya, sedikit sekali tidur. Ya, jadi kalau kita ini kan diharapkan keluar dari Ramadan adalah jadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, cirinya di dalam ayat ini, orang yang bertakwa itu adalah sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Ya, jadi bukan seperti lagu Mbah Sure, bangun tidur, tidur lagi, mau tidur, tidur lagi, ya. Akhirnya tidur selamanya. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering mendengar, saudara-saudara sekalian, tidur itu ya mesti ada waktu-waktunya, jam-jamnya. Atau penelitian itu, orang yang tidurnya tidur sehat itu ya, tidur sehat itu kan 6 sampai 8 jam. Kalau kita hipertensi ya 6 itu kurang, Bapak. 6 ya sampai 8 jam lah. Di penelitian itu menjelaskan barang siapa tidur kurang dari 4 jam sehari semalamnya, dalam penelitian itu akan mempercepat kematian. Oh, jadi anak-anak muda-muda sekarang itu kan banyak begadang, ya, malam, siangnya tidak tidur. Pokoknya satu hari satu malam tidur kurang dari 4 jam. Penelitian itu katanya akan mempercepat kematian atau menjemput kematiannya sendiri. Oh, bahasa kita begitu, jemput itu.
Kemudian lagi, orang yang tidurnya itu lebih dari 8 jam sehari semalam juga akan mempercepat kematian. Ya, tidur sehat itu 6 sampai 8 jam. Jadi kalau Rasulullah itu sering bangun malam, sepertiga malam, berarti jam-jam 3, berarti beliau setelah Isya ya, jam-jam 9, jam 10 tidur beliau. Jadi jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 sampai 6 jam ya. Jadi tidur kita ini harus kita atur. Kalau malam kita ini jaga malam kerja ya, kok tidurnya hanya 1 jam, siangnya diganti, berarti kurang siangnya tidur ya. Sering saya lakukan semacam itu karena memang saya shift malam. Jadi shift malam itu kan kadang tidak tidur, apalagi saat COVID-19. Satu malam itu saya jaga sendiri bisa mandikan jenazah sempat, ning makam 3. Wah, luar biasa. Saya hitung itu bapak-bapak saudara sekalian, ini pengalaman ya. Saya mandikan jenazah itu ya kurang lebih 90-an sekian. Dan termasuk ke makam, ya makam itu ya makam Semarang ini, bisa juga Solo sampai tekan, pokoknya pas jaga malam itu kan jam 9, jam 7 pulang. Kalau jam 7 ada meninggal berarti yang jaga pagi ya gitu, nggak usah dipaksa. Jadi pulang jam 7 pulang ya. Cara-cara saya itu alhamdulillah sampai saat ini juga sehat, dalam arti juga tidak kena COVID. Karena setiap saya mandikan jenazah COVID, saya mandi dan saya belonyoi dengan minyak kayu putih. Kemudian saya minum apa itu ya, minyak ikan itu yang murah itu, 4 ya. Mau ke kamar mandikan saya minum 4. Nah, itu caranya. Alhamdulillah. Jadi kenyataannya teman saya juga karena tidak makan ya, akhirnya ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kita sehat aja tidak makan juga dipanggil, maksudnya itu bensin itu perlu. Jadi itu pengalaman saya pribadi itu. Jadi mandikan ya sekitar itu, ke makam. Loh, ke makam itu kalau kerohanian saya ini tidak hanya menjunjung ya, jadi kerohanian itu ya ndongake, ya ngeneng-ngeneng, ya macam-macam itu, ya junjung. Wah, repot. Nah, beda dengan driver ya. Driver mancal tok junjung wis bar. Apa meneh security nih. Security junjung tok bar. Ya, nah apa-apa masalah. Jadi inilah orang yang tidur tadi kurang dari 4 jam sehari semalam akan mempercepat kematian. Dan juga tidur yang lebih dari 8 jam 1 hari semalam juga akan mempercepat kematian. Itu diteliti ini. Itu yang teliti dulu yang nyampaikan Profesor Rifki Muslim ya. Beliau juga almarhum kena COVID. Jadi setengah 3 malam itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kanu qalilan minal laili yahjaun wa bil askari hum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang yang takwa itu di waktu sahur ya, sahur itu ya kalau bisa ya mepet subuh itu ya. Jadi jangan dulu, kalau saya pengalaman tahun 88 saya masih sekolah itu ya, sekolah MTS, sekolah madrasah itu, saya kalau sahur ya jam 8 malam itu, jam 20, dan tidak minum lagi sampai maghrib lagi. Ternyata kok tidak bener itu. Jadi paginya itu ya nyatanya kuat sama saya gitu. Tapi maksudnya tidak tuntunan Rasulullah. Tuntunan Rasulullah itu pepet ke ya. Kalau buka cepet ke ya. Jadi kan bukan berarti kuat langsung tekan isya, ya tetap bahasa di situ gombel lama itu. Kalau saya maghriban di situ puasa itu kan
Pak, monggo Pak, dibatalkan lho, poso ape-ape malah kon batalke. Maksudnya iki kon buka gitu ya. Ternyata kon buka disediani gitu. Di lama itu ya. Itu ada masjid pinggir jalan persis. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, jadi kalau doa kita ini ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sepertiga malam yang akhir. Wabil asharihum yastafirun. Di dalam bahasa Al-Quran itu di waktu sahur kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari juga dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang zilu rabbuna kulla lailatin las-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil al-akhir. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita ini setiap malam akan turun ke langit dunia ini ya. Hina yabqa thuluthul lail akhir, sampai dengan sepertiga malam akhir. Fayaqulu man yad'uni fastajibula wa may yas'aluni fautihi wa may yastaghfiruni faghfirlah. Jadi kata Rasulullah itu, Allah itu sepertiga malam ya, sampai sepertiga malam akhir itu turun ke langit bumi. Kalau dulu saya dikasih tahu oleh guru-guru itu, pokoknya jangan tidur sampai jenengan belum malaikat turun. Dan maksudnya jam berapa malaikat turun? Beliau menyampaikan jam 10 malam, berarti jam 22. Kemudian turun lagi malaikat yes, jam 12 sampai jam 03 itu. Jadi malaikat-malaikat itu mendoakan bagi orang yang meminta kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini sudah jelas, man yad'uni fastajibula. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan kami kabulkan. Ya, itu, jadi kalau minta kepadaku di sini. Makanya di dalam ayat setelah ayat puasa Ramadan itu kan ada. Jadi kalau doa kita ini ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kan 3. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi kalau minta kepada aku, kalau doa minta kepadaku, kalau tidak kepadaku kata Allah ya juga mungkin dikabulkan tapi temporer ya. Misalnya doa minta kepada orang-orang yang meninggal. Prakteknya Rasulullah kan ya juga berdoa, dimintai doa saat beliau masih hidup. Kadang kan banyak itu. Apalagi sekarang itu di Semarang itu ya, muncul wali-wali makam maksudnya. Terakhir makam mana itu? Mbah Tegal Sari ada itu. Oh, malah sih komen di sana ada makam mana-mana. Di mana itu, di Sigar Bencah loh, kok malah muncul terus ya. Terus di sini tentara pelajar, sana ada di Gedong Mundu ya. Lah mintanya itu bukan orang yang sudah meninggal, didoakan saja. Kalau kita mendoakan kan otomatis didoakan. Jadi bukan minta, yaitu prakteknya Rasulullah itu diminta itu saat beliau masih hidup. Contohnya Sa'labah bin Hatim ya. Ya Rasulullah, aku ki mbok didongake gen sugih bahasanya. Ya Rasulullah mendoakan, tapi dengan ngasih kambing. Ya, jadi dengan ngasih kambing itu berpanak-pinak sehingga menjadi kaya. Yaitu saat beliau masih hidup. Boleh kita mendoakan atau kita minta doa kepada yang kita anggap soleh, yang tidak punya dosa, yang masih hidup ya. Yang masih hidup prakteknya begitu. Jadi kalau doa kita ingin dikabulkan di dalam menurut ayat Al-Quran itu, idza sa'alaka ibadi fa inni qarib uji budak wadadai idza da'ani.
jika minta doa kepadaku. Fal yu'minu bi, ya, jadi kemudian juga beriman kepada Allah. Wal yastajibuli wa fal yastajibuli, dan melakukan hal-hal yang diperintah Allah, itu saja. Jadi syaratnya menurut Al-Quran. Lupa saya itu doa pirang-pirang tahun tapi kok tidak pernah dikabulkan oleh Allah, ya. Nah itu doanya itu sing piye sing turun dikabulkan oleh Allah, atau doanya setengah-setengah, atau mungkin cukup doanya itu bawa buku akeh nih sak bendel wis doa kabeh dari hidup sampai kematian, doanya situ. Ya Allah, Engkau tahu aku apa yang aku mau, amin, sesuai dengan buku ini ya. Jadi tidak bisa. Jadi falastajibuli. Jadi kemudian kalau syarat doa kita dikabulkan oleh Allah, syaratnya itu menurut Al-Quran, ya, surat Al-Imran ayat 187 itu. Jadi kata Allah itu di dalam hadis riwayat Bukhari tadi, kalau doa minta kepadaku akan kami kabulkan. Ya, kemudian waman sa'alani, barang siapa yang minta kepadaku juga akan kami beri. Ya, mintanya itu juga menurut Allah itu kan kecil. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah seperti rumahnya wali kota Semarang, umpama. Ya enggak apa-apa berdoa. Nah, jadi paling tidak pernah ke sana. Jadi doa menurut Allah itu kecil. Tapi kadang kita ini apa pantas ya, gue madang dikai rumah wali kota besar ora iso ngrumat, ya, biayanya mahal, ya, biaya kebersihan, biaya dan seterusnya itu. Kemudian lagi wa may yaghfiruni faghfirlah, barang siapa minta ampun kepadaku saat tengah ketiga malam itu akan kami kabulkan. Nah inilah yang menjadi dasar bahwa setiap malam Allah turun ke langit dunia ini sampai sepertiga malam. Bahkan malaikat-malaikat akan memintakan doa, mengaminkan doa-doa kita di sepertiga malam. Berdoalah itu yang banyak-banyaknya, ya. Bukan berarti setengah malam itu orang tidur, ya. Nanti siang kerja malah ngantuk, ya, kewale-wale. Ya berdoalah, ya. Berdoa sepertiga malam akhir itu sudah, ini hanya tempat-tempat saja. Kemudian lagi saudara-saudara sekalian, waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waktu antara adzan dan iqamah. Jadi antara adzan dan qomat itu waktunya sedikit. Jadi saat menunggu sholat berjamaah. Nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamati. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah itu tidak akan menolak doa di antara orang yang adzan dan iqamah. Paling lama jedanya di antara adzan dan iqamah itu paling lama ya 1/4 jam. Apa meneh tekone awake keri biasanya di masjid-masjid itu sudah dikasih time, ya, tadi waktunya itu sudah oke, kurang 2 menit ya rasa sholat, ya, berdiri saja kalau nggak nyanda, kecuali sholatnya jenengan sholat ngebut, ya. Jadi maksudnya itu jeda itu, ya. Jadi kok nyalake walah nggak sholat sak rakaat kok wis dikomati, bukan begitu, ya. Jadi sudah ada jedanya. Makanya saat ini berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa ini penting, ya, waktu-waktu mustajab. Doa apa sajalah. Tadi ke mall, pegang-pegang baju sing regane 750 belum bersempat, ya. Situ doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa di mall, bisa sholat di mall. Ya Allah, berikanlah saya bisa beli baju ini. Insya Allah bisa. Umpama, ya, umpama di rumah ditangisi anaknya minta mainan atau minta buku atau minta apa, pas di duit,
Karena nanti duit orang tua kan ya piye, mesti nangis itu. Nah, itu berdoalah kepada Allah saat itu, kan saat terjepit itu. Ya Gusti rekosone wong tua nanti duit, biyen dia cilik kok, pokoknya jaluk angger ora nendang bola, kok nendang bola, pintu ditendang. Ya. Itulah kadang kita juga mengalami semacam itu. Berdoalah, doa sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kemudian lagi waktu sujud, yaitu sujud dalam sholat atau sujud-sujud lain yang diajarkan Islam seperti sujud syukur ya. Pemain bola itu kan mesti sujud syukur. Ya itu sujud syukurnya dungane apa kan nggak ngerti. Apa gen ngegulke meneh apa nggak tahu. Atau sujud tilawah. Sujud tilawah itu imam baca ayat-ayat yang kaitannya tilawah, kita sujud. Ya, itu ada. Tapi di sini jarang ya di Indonesia ini. Soalnya jarangnya apa? Makmumnya nggak paham. Atau juga imamnya ya males. Mau diarani ini maca ayat-ayat kaitannya sujud, wasjud waqtarib. Itu kan sujud itu. Itu bukan sujud anu lah. Imamnya nanti loh iki nyalahke malah. Jadi kalau di Mekah sana kan sudah biasa. Jadi sujud tilawah. Sujud-sujud ini ya, jadi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang kan ada itu seorang imam itu di masjid RT saya itu kalau sholat subuh itu sujud terakhirnya kok lama. Ya, jadi ya enggak tahu minta. Maksudnya mengkhususkan di sujud terakhir saat sholat subuh. Itu pun kalau jadi imam ya sebaiknya jangan. Jadi jadi curiga, sira iso ngeluh ora kulino. Kalau tidak dicoba itu nggak biasa itu kan ngeluh. Jadi ditunggoni ngeri, sujudnya sesuai ya minta. Ya sujud itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun aksarud du'a faksiru du'a. Jadi sedekat-dekat hambaku dari Tuhannya adalah saat dia sujud. Makanya faksiru du'a, perbanyaklah doa di saat sujud ya. Makanya kalau sholat malam sujud kita sendiri ya, yang panjang tidak apa-apa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak punya permasalahan hidup ya? Wong kita dari lahir sampai meninggal masalah terus kadang. Atau memang tidak ada masalah tapi dimasalahkan. Ya, jadi kayak gawe skripsi, tesis, disertasi itu kan jadi ya ora ada masalah. Kadang dimasalahke. Nah, kadang kan golek judule gitu. Gawe skripsi yo golek judule to, Mbak. Cari permasalahane. Lho Pak, ora ana masalah, mbok masalahke. Kan bar to. Gampang-gampang kok. Apalagi sudah kerja, kuliah, gawe tugas akhir. Kadang kan ya repot. Jahitke, jahitke itu. Jadi sarjana-sarjana Indonesia itu banyak yang jahitke itu. Lulus komplot apa-apa, tugas akhirnya jahitke. Jahitke ini maksudnya bikinan orang lain, bayar. Ya, jadi kebiasaan yang tidak baik. Jadi kita ini kan yang dicari itu prosesnya, bukan goalnya. Ya. Jadi prosesnya puasa itu kan dari subuh tadi sampai sekarang prosesnya. Itulah aktivitas kita ini ada nilai ibadah dari pagi sampai maghrib tadi, maghrib nanti. Nah ini proses, bukan kayak sekolah itu yang kerja-kerja kadang. Lah apa gelem jenengan itu tidak proses langsung kasih jasa. Oh. Padha karo piro Pak. Lho kan ngono terusan muncul ya. Jadi itu tidak baik. Jadi kita itu proses ya. Prosesnya itulah yang menjadikan kita ada nilai-nilai ibadah. Orang yang berdoa di waktu sujud akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sujud berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi di dalam Al-Quran itu permasalahan-permasalahan, contoh-contoh doa itu sudah ada. Nah, cuma kata kita tidak mudeng. Kepingin anak soleh, ya baca itu surat As-Saffat. Ya. Jadi setelah apa? Setelah Fatihah waladhdallin itu ya baca Rabbi habli minas solihin walamma balagha aslama. Lah itu baca itu misalnya. Kalau pengen anak, istri qurrata ayun, menenangkan hati. Rabb wa qalu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah kan itu. Permasalahan wakeh, tidak ada jalan buntu. Contohkan di dalam surat tahajud itu apa? Surat Al-Isra itu ya. Di dalam saat sholat tahajud itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doanya. Ya, kadang kan kita ora paham. Makanya doa itu saat kita sholat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala inni dhahibun. Jadi satu-satu contoh semacam itu. Dulu Nabi Zakaria doa saat sholat ya, mungkin kita terangkan minggu yang akan datang. Jadi saat berdiri qaimun yusolli wa huwa fil mihrab. Jadi doa itu. Lah kalau kita doa sambil sholat yaitu doa-doa di dalam Al-Quran itu kita baca. Akeh dosone Rabbana ufir lana dzunubana wa israfana, atau Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana ufir, di akhir surat itu ya, surat Baqarah akhir itu. Inilah pada saat sujud. Kemudian lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa saat kita ini setelah sholat fardu ya, sholat fardu ini ya, jadi sholat fardu itu kan ada 5. Qila ya Rasulullah ayul ahmad doa ayat doa asma, atau bahasa kita ya Rasulullah, di mana doa kita ini dikabulkan atau didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Rasulullah menjawab jawful lail, tengah malam, waduburus sholawatil maktubah, yaitu selesai sholat fardu itu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Selesai sholat itu adalah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi berdoalah yang sebanyak-banyaknya ya, jadi kurang sedikit ya Pak. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat selesai sholat fardu. Kemudian yang terakhir, pada waktu-waktu khusus, tetapi tidak diketahui waktu yang khusus itu maksudnya apa. Ternyata kita lihat di dalam beberapa hadis, waktu khusus adalah Rasulullah menyebutkan di hari Jumat. Nah, Jumat itu mulai kapan? Ya mulai maghrib begini sampai besok asar. Itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis lain dijelaskan waktu antara duduknya imam saat khotib itu di hari Jumat sampai selesainya sholat Jumat. Yaitu doa-doa di waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau waktu berakhir setelah asar di hari Jumat. Jadi di akhir hari Jumat itu juga intinya pada hari Jumat inilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita mampu mengambil waktu-waktu ini, waktu-waktu yang mustajab, meskipun doanya orang yang puasa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada waktu-waktu yang mustajab, yakni di pertengahan malam yang akhir, selesai sholat, di saat kita ini sujud dan lain sebagainya. Kurang dan lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.